Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas salah satu tafsir dari surah At-Tin, surah Makkiyah. Artinya surat ini turun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Adapun surah ini dinamakan surah At-Tin karena memang di permulaan surah ini Allah sebutkan kalimat tin, wat-tin, waz-zaitun, wa-turi sinin, wa hadzal baladil amin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di permulaan surah At-Tin ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 4 sumpah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wat-tin, demi tin, waz-zaitun, demi zaitun, wa turi sinin, demi bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang dipenuhi dengan keamanan. Sebagian ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna sumpah-sumpah ini. Salah satu tafsirnya yang dijelaskan di surat Tin ini, wa tini wa zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin, ada diisyaratkan kepada tempat, bahwa 4 sumpah ini disyaratkan kepada diutusnya seluruh para nabi dan rasul hanya di 4 negeri ini. Pertama, Watin diisyaratkan kepada negeri Irak, Wazaitun diisyaratkan kepada negeri Syam, Waturi Sinin diisyaratkan kepada negeri Mesir, Wahazal Baladil Amin diisyaratkan kepada negeri Mekkah. Jadi Irak, kemudian Syam, kemudian Mesir, kemudian Mekkah, dan inilah 4 tempat diutusnya para nabi dan rasul, dan Allah tidak mengutus di luar 4 tempat ini. Kita urut daripada Irak. Di Irak ada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibrahim alaihi salatu wassalam dilahirkan di Irak, di Babil, dan itulah awal pertama dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam di Irak. Bahkan di Irak juga ada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, karena perahunya Nabi Nuh kemudian terdampar di Bukit Judih, Irak. Dan di Irak pula ada Nabi Yunus alaihi salam, negeri Nainawa. Kemudian di Syam, silahkan cerita tentang nabi-nabi Bani Israel. Semua nabi-nabi Bani Israel terlahir dan berdakwah di negeri Syam. Dan negeri yang paling banyak diutus para nabi dan rasul adalah negeri Syam, khususnya Palestina dan sekitarnya. Di sana ada nabi-nabi yang terkenal dari 25 nabi dan rasul. Ada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman alaihi salam, ada Nabi Isa, ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya. Disebutkan dari 25 nabi dan rasul itu paling banyak diturunkan di Syam dan berdakwah di negeri Syam. Kemudian juga di Mesir. Di Mesir ada Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa hidup bersama Fir'aun dan berdakwah juga di Mesir dan membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Kemudian di Mesir juga ada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi Mesir pun tempat di mana Allah Subhanahu wa taala utus para nabi. Kemudian di Mekkah ada Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, dan juga penutup para nabi dan rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lahir di Mekkah, berdakwah di Mekkah. Artinya bahwa 4 tempat ini lengkap. Semua ulul azmi minar rasul ada di 4 tempat ini. Dimulai daripada Nuh dan juga Ibrahim ulul azmi pernah berada di Irak. Kemudian di Syam Nabi Isa ibn Maryam. Bahkan Nabi Ibrahim juga hijrah ke Syam, ulul azmi minar rasul. Di Mesir Nabi Musa alaihissalatu wassalam, juga ulul azmi minar rasul. Termasuk juga di Mekkah ada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulul azmi tersebar di 4 tempat ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Artinya bahwa kalau yang dimaksud watin, wazaitun, waturi sinin, wahazal baladil amin adalah isyarat kepada tempat. Artinya tempat diutusnya para nabi dan rasul, maka hanya di 4 tempat inilah para nabi dan rasul diutus. Kemudian para ulama juga menafsirkan yang dimaksud watini wazaitun adalah keutamaan negeri. Maka di negeri-negeri inilah Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan, di mana Irak memiliki keutamaan sendiri, Mesir memiliki keutamaan sendiri, Syam memiliki keutamaan sendiri, termasuk juga Mekkah yang tidak dimiliki negeri-negeri yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebut saja bicara tentang Irak, di mana Nabi SAW kemudian bersabda ketika bicara tentang Irak,
dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma barik lana fi so'ina wa mutina wa fi syamina wa fi yamanina wa fi hijazina faqama ilaihi rajulun ya Rasulullah wa fi iraqina. Jadi Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah, berkahi kepada kami pada Sa' dan Mud kami, dan pada Syam kami, dan pada Yaman kami, dan pada Hijaz kami. Maka seorang laki-laki berdiri dan mengatakan, ya Rasul, termasuk pada Irak kami? Maka Nabi SAW kemudian terdiam. Kemudian Nabi SAW bicara lagi pada keesokan harinya dan mendoakan tentang negeri Syam, negeri Yaman, dan negeri Hijaz. Tiba-tiba seorang laki-laki berdiri lagi dan mengatakan, pada Irak kami wahai Rasul. Rasul pun terdiam sampai kemudian 3 kali. Maka orang ini kemudian karena tidak ada jawaban, dia pergi sambil menangis. Maka Nabi SAW kemudian memanggil orang ini dan mengatakan, Aminal Iraqi anta, apakah engkau orang Irak? Maka dia mengatakan, ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Inna abi Ibrahim hama an yad'uwa alaihi fa'awhallahu ta'ala ilaihi la taf'al fa inni ja'altu khaza inna ilmi fihim wa askantu rahmataka kullubahum. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya bapakku Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam pernah berkeinginan hendak mendoakan keburukan kepada penduduk Irak. Tetapi Allah mewahyukan, jangan kau lakukan, karena sesungguhnya aku telah jadikan Irak itu gudang ilmu, dan juga aku jadikan rahmat terhadap hati-hati mereka. Jadi di sini Nabi SAW memuji Irak. Walaupun ada yang mengatakan di sini riwayatnya diperbincangkan, karena di Irak juga penuh dengan fitnah yang diisyaratkan Nabi SAW. Kemudian yang kedua, Syam. Adapun Syam tidak perlu bercerita tentang keutamaan Syam, karena sesungguhnya Nabi SAW pernah mengatakan, tilka malaika basitu ajnihataha ala Syam, di mana para malaikat-malaikat akan membentangkan sayap-sayapnya dan mengepak-ngepakkan di atas negeri Syam. Karena banyak peristiwa yang akan berlaku di negeri Syam. Karena Syam adalah pusat kekuatan kaum muslimin di akhir zaman, base campnya tentara kaum muslimin pada Malhamatul Kubra. Bahkan Syam adalah negeri al-mahsyar wal mansyar, berkumpulnya manusia dan dikiamatkannya manusia. Dan banyak cerita tentang Syam, karena di situ memang banyak para nabi dan rasul yang diutus. Adapun Mesir, maka Nabi SAW pernah mengatakan, innakum sataftahuna Misr wa hiya ardun yusammi fiha al-qirat fa iza fatahtumuha fa asinu ila ahliha fa inna lahum zimma wa rahiman. Kata Nabi SAW, kalian akan membebaskan Mesir. Itulah negeri yang diberi nama padanya Qirat. Maka apabila kalian telah membuka Mesir, maka berbuat baiklah kepada penduduknya. Nabi SAW menyuruh para sahabat ketika membuka Mesir untuk berbuat baik kepada penduduk Mesir. Lihat, ini bagaimana keutamaan negeri Mesir. Dan tentunya yang terakhir, keutamaan negeri Mekah jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin. Fihi ayatun bayyinat maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya rumah yang pertama diletakkan bagi manusia adalah yang berada di Mekah yang diberkahi, sebagai petunjuk bagi alam semesta. Padanya terdapat ayat-ayat bukti-bukti makom Ibrahim. Barang siapa yang memasukinya, maka dia akan aman. Dan kewajiban manusia untuk berangkat haji bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari seluruh semesta alam ini. Artinya bahwa tempat yang pertama diibadahi adalah Mekah Al-Mukarramah, tempat pertemuan Adam dan Hawa, tempat diisyaratkannya haji dan umrah. Dan banyak lagi keutamaan Mekah Al-Mukarramah yang tidak bisa kita sebutkan secara detail. Inilah penafsiran dari kalimat watin, wazaitun, waturi sinin, wahazal baladil amin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.